Kalian pencinta anak kecil? Bentar. Kayaknya salah. Ganti. Kalian pedofil? Bentar. Ada yang salah ini kayaknya. Kalian itu suka sama lolicon? Nah ini baru bener. Tenang, gua ada jawabannya. Kenalin, ini dia. CVG Night Elf. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue buka. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue kedatangan paket dari CS Season, dimana gue mendapat paket yang sangat-sangat kayak kalau kalian suka sama ya anak kecil ya, dalam kutip ya, karena lucu gitu ya, bukan. Nah di sini tuh gue dikirimin paket ya IM ya, tentunya IM ya, bukannya macam-macam yang lain loh. Jadi di sini gue dikirimin paket namanya adalah CVG Night Elf, dimana ini adalah produk baru dari CVG dari CVG, yang dimana dia membuat suatu IM yang bernama Night Elf. Yang gue bingung adalah kenapa dia gambarnya ini itu harus kayak gini bro, mengundang para begitulah. Oke, tanpa basa-basi, daripada lo penasaran, mendingan langsung aja gue buka untuk isiannya. Anyway, untuk video ini adalah video unboxing and first impression terlebih dahulu. Untuk video reviewnya itu mungkin butuh waktu yang agak lama, karena butuh waktu untuk gue ngeburn dan untuk focusingnya. Oke, lanjut aja, gue bakal buka untuk isiannya. Let's go. Oke guys, di sini di depan gue sudah ada namanya CVG Night Elf, dimana untuk bagian boxnya ini itu bener-bener kayak mengundang predator ya guys ya. Dimana lo bisa lihat di sini ada penampilan dari kayak, bukan elf sih, gue nggak tahu kenapa ya, dia namanya dia elf, tapi ini tuh kayak Neko Mimi penyihir. Gue nggak ngerti sama konsepnya sumpah, tapi gimana pun ini memang untuk gambarnya menurut gue adalah salah satu yang lucu, imut ya, imut lucu ya, bukan kata kutip yang lain gitu. Oke, di sini benar-benar masih segel, dan daripada penasaran, mendingan langsung aja gua klopek untuk dalemannya. Ya, ini bener-bener masih baru banget, belum dibuka sama sekali. So, video ini adalah video untuk unboxing and first impression tentunya ya bro ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Lala. Wah, wangi-wangi. Wangi banget sumpah. Oke guys, di sini itu ada gambarnya seperti yang saya bilang, dimana sini ada sosok kayak anak kecilnya, dimana sini juga kayak gambar anak kecilnya tapi versi yang gimana gitu ya. Dan untuk bagian belakangnya ini itu ada spek singkat mengenai dari CVG Night Elf-nya, dimana di sini dia menggunakan jack 3,5 mm, dan untuk pin tab-nya itu dia menggunakan namanya dual pin 0,75 mm ya. Ingat 0,75 mm bukan 0,78. Dan untuk dia punya sensitivity itu hanya 105 decibel dengan impedansi 16 ohm. Ya, itu aja, dan daripada penasaran, gue langsung buka aja untuk isiannya. Lala, cakep banget sumpah. Cakep bro. Nah, dan di dalamnya ini kita disambut oleh lala. Wow. Oke. Pertama kita disambut oleh ini dulu, casingnya terlebih dahulu kita ambil, dan berikutnya ini kita dapat namanya ini harus diambil terlebih dahulu nih. Oke, di sini gue dapat IM-nya yang faceplate-nya ini itu bener-bener cantik bro. Dimana ini kayak bener-bener kayak di print gitu ya bro ya. Tuh lo bisa lihat untuk bagian faceplate-nya ini seperti ini. Gambarnya cover dari boxnya sendiri ya bro ya. Ini gue nggak tahu namanya apa. Anggap aja ini kayak lolicon gitu aja deh bro ya. Penyihir lolicon gitu aja kita sebut lah ya bro ya. Oke, dua-duanya sama bentuknya. Posisinya sama ya bro ya. Kita taruh terlebih dahulu untuk si loliconnya. Nah seperti ini. Dan di sini itu dalamnya lagi kita cuma dapat namanya kayak kertas dan juga kayak warranty card seperti itu saja bro ya. Dan oke. Seperti itu saja, di sini tidak ada apa-apa lagi. Kita balikan seperti semula terlebih dahulu. Nah, dan tentunya di sini itu kita mendapat namanya case yang bener-bener tebal dan juga kokoh banget, sumpah. Kokoh banget bro, tebel banget. Dari feel pas gue pegang ini bener-bener tebel banget, gue nggak bohong.
Dan juga ini menurut gua memiliki build quality, casing build quality yang menurut gua salah satu yang paling wow gitu. Tebel bro, ini pegang solid banget ini, sumpah. Timpuk malingnya gimana kali ya? Nah tapi pas dibuka ini rada gimana ya lo lihatnya? Wih, sumpah wangi bro. Ini maksudnya apa ini CVG ini? Gua nggak bohong loh, sumpah loh ini wangi loh. Astaga, apa pula ini? Rosa set bro. Hah? Oh ini yang bikin wangi. Ya. Jadi lu kayak gue pertama kali ya beli IEM itu dapat kayak wangi-wangian kayak gini. Sumpah gua nggak bohong, ini wangi bro. Tuh dapat namanya Rosa Set, dimana ini kayak memang mencegah untuk jamur segala macam. Anggap aja ini kayak ini ya, apa sih yang buat penyerap lembab segala macam, tapi versi wangi-wanginya gitu. Bener-bener wangi bro, gua nggak bohong. Sampai IEM itu wangi bro, gila ini wangi banget sumpah. Wah ini cocok banget nih wangi-wangi bro. Oke, dan di dalamnya kita di sini mendapat namanya kabel yang menurut gua memiliki build quality cukup cakep juga ya. Keren juga nih, keren. Oke. Ini gua taruh terlebih dahulu. Oke, ini casingnya kita taruh lagi. Dan untuk ear tipsnya di sini tuh ear tipsnya tidak memberikan terlalu banyak pilihan ya bro ya. Standar aja sebenarnya, dimana untuk ear tipsnya ini juga sudah dipasangkan untuk ukuran yang M gitu ya bro. Jadi kita dapat yang ukuran SML gitu. Jadi di sini yang L, di sini yang S, dan yang sudah terpasang ini adalah yang ukuran M, gitu, seperti itu. Oke, seperti itu saja, dan tentunya gue bakal pakai untuk yang ukuran M ya bro ya, medium gitu. Dan ini tidak terlalu wow banget untuk bagian dia punya ear tips, karena standar aja menurut gue seperti itu. Tapi overall untuk harga yang diberikan dengan walaupun ya standar sih sebenarnya ada casing, tapi walaupun casing itu casingnya ini memiliki salah satu yang menurut gua tersolid gitu ya bro ya. Dan juga wangian ini jadi salah satu daya tarik kalau membeli IEM ini. Gua nggak bohong, pas dibuka dari boxnya aja ini sudah agak wangi-wangi bro, gua nggak bohong nih bro. Wangi gitu ya bro ya. Dan ditambah lagi di sini tambah wangi lagi, jadi IEM ini tuh bener-bener wangi banget, gua nggak bohong. Gue nggak tahu esensinya apa gitu, cuman memang ini kayak mengundang para lelaki yang memiliki fetish mengenai wewangian ya. Oke bro, untuk kelengkapan di sini untuk packaging sebenarnya menurut gua ini adalah salah satu yang standar, tapi mengingat harganya yang kalau gue kasih tau di akhir, ini menurut gua adalah salah satu yang cukup menarik dan cukup cukup membuat gue kaget gitu ya, karena ada wewangian gitu. Contohnya salah satu ini wewangian dan juga case-nya yang cukup solid gitu. Oke, untuk bagian packaging di sini gue hanya bisa kasih skor nilai ya 8 dari 10 aja. Yang gue paling suka adalah dia memberikan salah satu detail yang cukup oke menurut gue, dimana dia memberikan namanya penutup jack. Di sini ini cukup berguna, yang dimana ini sebenarnya fungsinya adalah mencegah agar jack ini tidak cepat kebaret lah segala macam gitu ya bro ya. Kayak lebih menjaga aja, dan juga mendapat namanya pengikat kabel seperti ini. Overall untuk sisanya seperti itu saja yang menjadi nilai poin penting menurut gua adalah di casing, wewangian, dan juga aksesorisnya yang sedikit gitu ya bro ya. Oke, dan lanjut gua bakal membahas mengenai build quality. Let's go. Oke guys, jadi di sini gue bakal membahas mengenai desain build quality terlebih dahulu, yang dimana untuk desainnya BTW ini gue lupa info kalau dia itu menggunakan namanya dual dynamic driver ya bro ya. So untuk ukuran dual dynamic driver di sini menurut gue rada cukup besar untuk dia punya body ya bro, lo bisa lihat. Dan juga untuk dia punya bahan ini menggunakan 3D printed resin, yang dimana which is ini kalau lu pegang ini bakal cepat kotor ya bro ya. Tuh lo bisa lihat di sini mungkin bakal cepat kotor seperti itu, bertanda, berceplak gitulah ya bro ya. Tapi di bagian atasnya ini itu dia menggunakan kayak bahan doff yang di stiker atau di print gitu, gua nggak tahu ya bro ya. Dimana ini bahannya benar-benar halus banget dan juga gambarnya sangat-sangat kawaii sekali ya. Lu bisa lihat tuh, gila kawaii banget bro. Ini kalau lo pakai pasti orang bakal kayak notice, wih ini IEM apa nih? Wah ini predator nih, tangkap. Enggak ya bro ya.
Dan juga untuk dia punya nozzle itu seperti ini udah cukup pendek, lo bisa lihat ya bro ya, di kayak gini doang. Dan juga dia full 3D printed resin seperti ini bro ya. Oke, dan lanjut di sini dia menggunakan konektor 0,75 mm bukan 0,78 mm. So beda ukuran jack ya bro ya. Jadi jangan sampai salah, nanti bakal patah pin kalian gitu. Dan juga di sini untuk bahan kabelnya dia menggunakan namanya silver plated cable, yang dimana untuk unit yang gue pakai gue bukan yang mic ya bro ya. Dimana dia ada dua tipe ya bro ya, ada yang mic ada yang bukan. Yang menarik perhatian gua, yang benar-benar pertama kali menarik perhatian gua saat gua buka boxnya adalah di bagian jacknya ini. Ini kayak modular cable, tau gak sih? Kayak menipu tuh, satu. Kayak sini ada uliran, tapi sini bukan modular cable ya bro ya. Dan di sini tuh kayak benar-benar kayak cakep banget untuk dia punya jack ini, kayak benar-benar solid gitu, dan ada tulisan CVG-nya seperti ini ya, CVG ya bro ya, tapi kayak kecil gitu tuh. Nah, CVG. Dan juga di bagian splitternya dia seperti ini bro ya, walaupun splitternya ini kayak splitter yang biasa aja sih bro, bukan yang wow banget. Nah ini kayak gini untuk bagian splitternya. Dan untuk dia punya pin, dia punya kabel pinnya itu seperti ini bro ya, untuk bagian desainnya tuh lo bisa lihat. Dan oke, itu saja untuk bagian desain and build quality. Jujur aja untuk impresi pertama gua saat gua lihat ya kan ya, saat gua pertama kali lihat ini ya, dan juga pas mendalami sedikit lah secara singkat gitu ya bro ya. Ini cuma bisa gua kasih skor nilai ya standar 7 dari 10 aja ya bro ya. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai fitting. Let's go. Oke bro, di sini gue sudah pakaikan kabelnya, dan lo bisa lihat pas saat dipakaikan kabelnya seperti ini bro ya, untuk dia punya looks kayak bener-bener menyatu gitu bro. Dan lanjut aja, pas saat gue pakai di sini gue bakal ngasih lihat untuk ukuran kuping gue terlebih dahulu. Dimana untuk ukuran kuping gue ini memang adalah ukuran yang M ya bro ya. Dimana lo bisa lihat untuk ukuran kuping gue tidak yang terlalu besar-besar banget dan terkesannya standar. Dan oke, di sini gue bakal buka terlebih dahulu untuk bagian kabelnya. Nah, seperti itu. Dan di sini pas saat gue pakai untuk kuping kiri gue, nah seperti ini, dan bisa pakai kuping kanan gue seperti ini. Oke, di sini lo bisa lihat, di sini bakal gue mungkin agak lebih dekatkan lagi. Di sini lo bisa lihat untuk dia punya ukuran kuping, walaupun dia menggunakan namanya dual dynamic driver, tapi dia rada cukup bongsor ya bro ya, dimana dia keluar di bagian sininya. Lo bisa lihat gue punya kuping dia keluar tuh. Dan juga dia rada sedikit ini ya, rada sedikit besar gitu untuk ukuran aga nozzle-nya gitu. Jadi sesuaikan aja aktifnya gitu bro. Jadi di sini lo bisa lihat. Nah, dia menurut gua memiliki fitting yang tidak semua orang cocok gitu ya bro ya, lo bisa lihat. Nah seperti ini. Jadi mungkin menurut gue pribadi untuk dia punya fitting ini dia rada kurang nyaman di beberapa orang. Walaupun dia menggunakan namanya dual dynamic driver, tapi dia punya body ini rada cukup besar ya bro ya. Dimana lu bisa tuh untuk ukuran kuping gua aja dia masih keluar itu segini bro ya, masih cukup banyak dia punya ini keluarnya tuh. Nah, dan juga di bagian dia punya nozzle, bukan nozzle sih, kayak di bagiannya hampir mau nozzle sininya nih. Nah, di bagian sininya nih, itu dia rada cukup besar. Dimana di sini tuh rada membuat kuping gua itu kayak rada dipaksa gitu ya bro ya, kayak rada ya walaupun ya wangi-wangi, tapi untuk fitting gua rada cukup kurang nyaman. Dan ya, tapi walaupun begitu ini bukan berarti gua kesakitan banget atau enggak ya bro ya. Ini fitting yang menurut gua ya dibilang nyaman enggak, tapi sedikit kurang nyaman sedikit lah gitu ya bro ya. Tapi untuk dia punya ceiling ini menurut gua cukup oke ya bro ya. Gua sudah lumayan kedap, tidak terlalu mendengar beberapa suara dari sekitar gitu. Dan untuk fitting di sini gue cuma bisa kasih skor nilai 6 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality first impression dari gua. Let's go. Oke, jadi tadi gue sudah cobain namanya si CVG Nike F ini. Dan tentunya gue sudah cobain dengan berbagai macam lagu bro. Ya, ada yang enggak sih. Nah, dari semua hal itu ya karena gue menggunakan DV60 gue, dan gue bisa ambil kesimpulan kalau tonal dari si CVG Nike F ini itu adalah V-shape ya bro ya.
Dimana untuk sisi low-nya ini menurut gue pribadi dia cukup menggebuk ya bro ya, cukup bumi, panci ya kan, cukup aja ingat cukup. Tapi ya kan ya dia punya sisi low-nya ini menurut gue masih rada kasar ya bro ya. Dan yang gue bingungin adalah pas saat gue cek ya bro ya untuk di websitenya itu ternyata dia menggunakan namanya bisa dibilang kayak 3 dynamic driver, tapi satu dynamic drivernya ini itu kayak gabungan antara 6 mm dan 10 mm. Jadi kan kayak satu driver gitu dijadiin satu dan ditambah sama driver 8 mm nya. Jadi mungkin bisa dibilang ya 3 dynamic driver gitu ya, karena gue kurang tahu. Alhasil untuk bagian sisi low-nya ini itu dia rada cukup kasar menurut gue pribadi. Walaupun memang di beberapa tempo lagu ya bro ya, seperti lagu kayak dangdut, soal gendang, pak kayak kane, ataupun kayak lagu-lagu kayak bass yang bass toto gitu, ataupun kayak yang benar-benar suaranya low gitu ya bro ya, dia itu menurut gua cukup oke, walaupun memang masih rada kasar aja bagi gua. Tapi overall menurut gua dengan harga yang nanti diberikan ini menurut gua sudah cukup layak menurut gua untuk sisi low-nya. Dan untuk low-nya ini bisa gua kasih skor nilai 7 dari 10 aja. Dan lanjut untuk bagian mid dari si CVG Night F ini itu menurut gue pribadi untuk impresi awal ini bisa dibilang dia rada kurang natural ya bro ya, dimana untuk sisi midnya ini dia rada mundur ya, ciri-ciri V-shape memang seperti itu sih, dia rada sedikit mundur. Tapi kalau kalian dengerin dengan volume yang rada tinggi untuk suara kayak lengkingan wanita itu dia bakal namanya sibilance ataupun bakal namanya kayak shouty gitu ya bro ya, jadi kayak pedes sedikit lah untuk bagian vokalannya ini, tapi dengan batasan volume tertentu menurut gue pribadi. Jadi kalau kalian volume kenceng nih karena dia kayak ada shouty atau sibilance gitu. Nah tapi untuk gue pribadi di lain hal itu untuk kayak suara cowok ya kan ya, ataupun suara mid yang lain ya bro ya, ini memang rada cukup kurang natural gitu bro, jadi kayak kurang pas ataupun di posisinya itu kurang gitu bro ya. Ini inget baru impresi awal dia, gue nggak tahu ya, karena dynamic driver itu harus di burn lama baru dia punya potensial nanti suaranya seperti apa gitu bro. Karena ini baru awal banget, mungkin memang suaranya gue maklumin karena masih agak kata-kata kasar dan kurang natural gitu ya bro ya. Dan untuk bagian midnya ini bisa gue kasih skor nilai sama 7 dari 10 aja. Dan lanjut untuk bagian high dari si CVG Night ini, kalau menurut gue pribadi itu menurut gue bisa dibilang rada cukup pedas ya bro ya, rada sedikit pedas gitu. Dimana untuk di beberapa volume ya karena dia malah jadinya rada piercing ya gitu ya, rada nusuk gitu ya bro ya. Tapi di beberapa tempo lagu kayaknya dia ini untuk bagian high-nya memang jadi kayak tumpul loh, nggak sih, kayak instrumennya tumpul. Dia pedas tapi tumpul. Dia kayak pisau nih kan kayak pisau ya kan. Ini kayak pisau tapi ces ya tumpul gitu bro. Ya walaupun ini pisau ya kan yang ini high-nya gitu kan, tapi tumpul gitu. Jadi kayak dia punya instrumen itu tidak natural gitu. Contoh kayak cymbal drum, ces ya kan, jadi kayak kurang, memang kayak kurang gitu, kayak kurang greget gitu ya bro ya. Tapi jujur ini untuk awal-awal ya kan ya, untuk bagian high-nya ini ya gue nggak bisa bilang ini wah banget, malah terkesan rada kurang bagi gue ya, kayak apa ya kan, kayak apa ini gitu bagian high-nya. Dan untuk bagian high ini mungkin bisa aku kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja bro. Dan lanjut untuk bagian teknikal. Nah untuk bagian teknikal ini menurut gua rada cukup suka ya bro ya, dimana untuk bagian stagingnya dia cukup besar bro, cukup lega gitu bro ya. Depthnya ini cukup dapet ya bro ya untuk bagian stagingnya, gue suka banget sumpah, gue suka sama stagingnya. Tapi tidak untuk detailnya ini rada kurang pas ataupun kurang ditonjolkan gitu. Gue nggak tahu ya, karena gue cuma pakai LG Fin Plugo doang. Ya ibaratnya kayak gue orang awam ya beli IM yang dimana pasti nggak mungkin gue kepikiran beli kayak DAP segala macam lah. Ini kalau kalian tahu nonton video gue pasti cobain pakai LG Fin Plugo. Kenapa? Karena gue ingin memposisikan diri gue itu sebagai namanya customer yang tidak mengetahui audio gitu ya bro ya. Jadi berarti kayak kalau lu punya source atau dongle DAC yang lain ya kan, jadi lu bisa mungkin jadi patokan kalau misalkan pakai HP ini butuh powernya semana, detailnya gimana gitu ya bro ya. Dan overall untuk kayak dia punya detail ini jujur gua rada kurang suka, dia kurang dapet dan kurang namanya positioningnya juga kurang ya. Gua maklumin sih memang ini masih awal-awal ya kan bro ya, kayak positioning
dan juga dia punya detail ini juga kurang. Hasil kalau suaranya rame ini dia rada numpuk gitu bro. Ini menurut gue pribadi ya bro ya. Dan untuk bagian teknikal di sini jujur gue cuma bisa kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai harga dari si CVG Night Elf ini. Let's go. Oke, untuk harga dari namanya si CVG Night Elf ini itu dihargai dengan harga Rp479.000 aja. Untuk yang mic itu gua tadi lihat sih harganya hampir sama ya bro ya. Ya seperti itu saja. Dan untuk awal-awal gue bisa akuin kalau IM ini itu wangi-wangi, walaupun pas saat gue pakai dia rada hangat dan juga V-shape ya bro ya. Hati-hati lepas pakai loh bro, walaupun dia mungil-mungil gini suaranya cukup oke menurut gua. Dan oke, itu aja. Dan thank you banget untuk CSC Zone yang sudah ngirimin untuk namanya si CVG Night Elf ini. So kalau kalian pengen beli IM ini ya kan ya, kalian bisa cari di e-commerce ataupun di websitenya CSC Zone. Dan oke, seperti itu saja. Gua Johan, ditunggu video reviewnya and see you next time. Bye bye.